Para sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya ingin mencoba menggunakan botol ini untuk menyimpan pestisida. Ini botol-botol bekas ini ya. Saya beli lubang-lubang sini ya. Beli lubang begini. Lubang begini. Ini ada saya sediakan 3 botol. Yang satu botol mau saya simpan nanti untuk tanaman kacang panjang, yang dua untuk tanaman cabai. Maksudnya setelah saya lubang nanti saya isi insektisida cair. Jadi tapi tidak disemprotkan ke tanaman. Nah, maksudnya tanaman itu kalau tidak ada insektisida itu kutuknya selalu datang, atau penyakit-penyakit yang berhubungan dengan hama itu selalu datang, apalagi setelah musim hujan. Jadi saya ingin menyimpan ini di dekat tanaman atau yang sesuai dengan arah angin, sehingga sebagian dari uap yang ada di dalam botol ini akan terhembus oleh angin, sehingga bisa diharapkan bisa mengusir hama-hama itu dari tanpa disemprot, tapi bisa mengusir. Nah, untuk itu kita coba lakukan. Apakah ini efektif terhadap hama? Maksudnya ya untuk mencegah saja, bukan mengobati. Kalau udah mengobati kan nempel, tapi kalau mencegah itu dengan adanya bau insektisida yang ada di sekitar tanaman, nanti dengan harapan itu hamanya itu pergi. Jadi saya lubang begini ya. Nah, ini percobaan ini hanya percobaan, jadi nanti hasilnya bisa dilihat pada akhir video ini ya. Jadi mohon bisa disaksikan sampai selesai, apakah cara yang saya lakukan ini efektif apa tidak. Karena pada dasarnya itu kalau terkena panas itu cairan insektisida itu akan menguap ya. Nah, uap yang terjadi itu akan dihembus angin ya, dan anginnya itu akan melalui pohon-pohon cabai, tapi tidak perlu disemprot. Nah, apakah cara ini efektif? Kalau ini bisa efektif ya untuk mengusir hama, jadi bukan untuk membunuh hama tapi mengusir ya. Tujuannya bukan untuk membunuh hama tapi mengusir hama. Jadi dengan uapnya saja dia akan tidak betah di sekitar situ. Nah gitu. Jadi caranya begini. Nanti insektisidanya saya isi segini ya, sekitar sini. Nah, ini kalau kena panas akan menguap. Dengan lubang-lubang ini otomatis uapnya keluar. Nah itu ya. Tuh. Nah, ini ada beberapa botol ya. Nah, untuk ringkasnya botol yang selanjutnya tidak perlu divideokan. Nah, jadi ini botol-botol sudah di lubang-lubang ya. Sudah di lubang-lubang seperti ini. Jadi dengan di lubang seperti ini, nanti kalau dia terkena air hujan
tidak akan masuk karena air hujan kan dari atas, walaupun masuk juga tidak banyak ya, karena ini hanya lubang di samping. Nah kan ini nanti kalau sudah diisi ditutup atasnya sini, jadi posisinya itu begini, posisinya berdiri ya. Jadi tidak masuk dari atas air hujannya, tapi kalau kena ada angin memang dari samping masuk, tapi tidak akan banyak karena lubangnya tidak terlalu besar. Nah sekarang insektisidanya kita campurkan di sini, karena kalau disemprot untuk pemakaian lahan yang tidak terlalu banyak, tanaman cabenya sedikit, itu pasti sisa, dan itu berkali-kali nyemprot akhirnya ya selain repot juga boros ya. Ini kalau dilihat kan, nah ini. Nah ini begini saja, kemudian kita masukkan ke botol-botol. Jadi kita masukkan tidak sampai melimpah, tapi di sekitar di bawah lubang sini ya, di bawah lubang. Nah segitu sudah cukup. Nah nanti botol ini kita ikat di dekat pohon. Jadi tidak setiap pohon dikasih botol, tetapi cukup di sebelah luarnya dari arah angin ya. Misalkan ini arah angin menimpa ke sini, arah angin masuk, kemudian kan ada yang keluar nih uapnya. Pohon-pohon itu di sebelah sininya, pohon ini, pohon. Nah ini anginnya masuk ke sana gitu. Kita masukkan botol yang lain atasnya untuk digantung. Nah bisa diikatnya di sini aja supaya memudahkan. Bisa digantung begini ya. Nah bisa digantung begini. Nah sekarang kita taruh di pohon-pohon sekitar cabai. Jadi para sahabat, ini saya taruh di sini. Kalau ada angin ke sini akan menghembus ke sana. Tanaman cabai ada di sana. Ya dengan harapan baunya itu bisa mengusir, kutu cabai. Nah yang sebelah sini saya gantung di sini ya, tanaman di sini. Jadi kalau ada angin dari sini menghembus ke sana, itu ada uap yang keluar dari botol itu, kemudian bisa mengusir kutu. Atau kalau dari sana ini bisa ke sini, bisa mengusir kutu. Nah kemudian satu lagi di sini nih ya. Nah saya gantung. Ini rencana untuk tanaman kacang panjang ya, untuk kacang panjang. Nah, saya gantungin ini insektisida juga. Jadi kalau ada angin dari sini ke sana, dia menghembus dengan harapan bisa mengusir kutunya gitu. Jadi dengan baunya itu bisa mengusir, bukan membunuh. Jadi dia nggak betah gitu. Nah begitu saja para sahabat, semoga bermanfaat. Kita lihat reviewnya bagaimana setelah 3 hari nanti. Jadi dalam video ini akan saya tunjukin apakah 3 hari kemudian ada kutunya. Nah ini kalau sini bersih ya, karena 2 hari yang lalu kita semprot.
Nah ini bersih ya, bersih kutunya. Oh ini masih ada telur-telurnya nih ya. Ini kalau gini tidak bisa diusir tapi disemprot lagi. Nah itu kan datang lagi, udah ada telur. Nah itu harus disemprot lagi supaya efektif. Nah ini ada semut. Nah ini kutu itu datang terus karena bertelur gitu. Nah ini ada yang terbang itu. Nah itu yang bikin males itu gitu. Coba yang di sini. Nah kita harus semprot lagi nih karena kutu-kutu sudah mulai berdatangan lagi. Nah, dengan ada uapnya itu harapannya itu kutu bisa pergi, tidak datang lagi gitu. Oke gitu saja, nanti 3 hari kemudian kita lihat lagi. Nah ini cara mengisinya gampang, ngisi ulangnya pakai botol seperti ini, tinggal dimasukin ke dalam. Nah ini lebih pekat biar lebih tahan lama. Ini juga ya, ini uapnya aja pergi ya dengan bau yang lebih tajam, nggak betah kutunya. Bau itu. Kutu nggak betah. Ini juga di sini saya pasang karena bila arah angin berubah maka dari sini akan menghasilkan bau insektisida ke sana, ke arah sana. Nah begitu, jadi kita malas nyemprot tiap hari, malas menyemprot setiap hari, sehingga kita hanya taruh-taruh saja. Ada yang, nah kalau ini kalau kena hujan bisa habis, tapi kalau yang itu kan enggak, air hujan nggak masuk, itu air hujan nggak masuk itu juga. Nah begitu saja. Ini mau tahan, bisa tahan berapa lama dia bisa mengusir kutu kebul. Ini hari kelima setelah dipasang insektisida di sekeliling tanaman. Jadi ini sampai saat ini masih efektif. Itu kutu bukan tidak datang, kutunya kadang kutu kebul itu masih datang, cuman dia tidak bertelur ya. Tidak ditemukan telur kutu kebul ya. Nah, jadi hari kelima masih efektif. Nah para sahabat semua, ini adalah hari ke-7 setelah diberi pencegahan insektisida seperti ini, dikasih tempat seperti ini dan di botol nih ya, di botol kayak gini. Terus satu lagi
di sebelah sini. Nah, ini ternyata hari ketujuh itu belum ada kutunya ya, belum ada kutunya. Nah, ini telur bukan? Oh, bukan, belum diketemukan kutu ya. Nah, sehingga ini saya jadi belum menyemprot insektisida lagi sampai hari ketujuh ya. Lumayan kalau untuk petani yang 3 hari sekali semprot kan, jadi sangat waktunya jadi irit, tidak buang-buang tenaga dengan cara membuat pencegahan seperti ini. Nah, ini harus ditambah lagi nih. Kemarin pada hari ketiga itu kita sudah tambahin penuh ya, sekarang sudah menguap, sisanya tinggal segini. Kemudian yang ini juga, nah ini juga sisanya tinggal segini ya. Jadi tadinya penuh ini karena menguap. Jadi lumayan ini dengan cara begini, kutunya tidak ada yang bertelur ya. Jadi kutunya kalau lewat sih ada lewat, tapi tidak sampai bertelur. Oke, begitu saja. Mudah-mudahan bisa dicoba di tempat tempat bertanam ya. Jadi memang sih ini bukan perkebunan, pertanian cabai. Jadi kalau di pertanian cabai kan mungkin karena lahannya luas, kalau disemprot lahan seluas itu mungkin bisa mati semua dan tidak ada kutu. Kalau di sini disemprot cuman segini, kutu yang lain bisa datang. Jadi tidak bisa membasmi kutu. Kutunya banyak, istilahnya di tempat lain kutunya banyak ya. Ini yang kalau diamati juga ada kutu-kutu putih yang terbang, tapi tidak sampai bertelur di pohon cabai karena di sekitarnya itu ada insektisida yang mungkin baunya itu mengganggu gitu. Oke, demikian saja, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.